Dan saya di sini ditemani oleh rekan-rekan saya, ada Sari Primadona, ada Fitri, dan ada Fitri Ani dari kelas Humas A. Lalu ada juga Heni Fitriani dari kelas Humas B. Untuk pelaksanaan program ini kami laksanakan di SMA Negeri 1 Kertasari yang berlokasi di Desa Resmi Tinggal, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Dan saat ini di kepala sekolahnya yaitu Bapak Ato Radianto, SPD MM. Nah, untuk di SMA Negeri Kertasari ini terdapat visi misi. Visinya yaitu berprestasi, berkarakter, lalu berbudaya. Dan untuk misinya yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan, menanamkan karakter dan budaya, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, dan meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak. Nah, untuk visi misi ini penting kami ketahui untuk supaya nanti dengan programnya ini selaras dengan visi misi dari sekolah. Oke. Selanjutnya, setelah kami melakukan observasi dan wawancara dengan pihak sekolah, kami menemukan bahwa model kehumasan yang diterapkan oleh SMA Negeri Kertasari itu adalah model kehumasan yang berorientasi pada komunitas. Nah, ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu ada lokasi sekolah yang di dekat desa. Lalu yang kedua, ini sesuai juga dengan visi misi dari sekolah. Dan yang terakhir itu SMA Negeri Kertasari membutuhkan dukungan dari komunitas lokal untuk mencapai tujuan-tujuannya. Di antaranya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan, meningkatkan partisipasi, dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan positif di sekolah. Nah, untuk model kehumasan ini terdapat beberapa karakteristik. Yang pertama, fokusnya itu pada komunitas lokal. Lalu untuk tujuannya yaitu membangun hubungan yang harmonis antara sekolah dengan publik atau komunitas lokal. Dan dalam model ini juga terdapat strategi yaitu menggunakan media sosial sekolah untuk menyebarkan informasi tentang sekolah. Lalu berinteraksi dengan komunitas lokal dan bekerjasama dengan komunitas lokal untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat. Baik, untuk selanjutnya kami juga menganalisis kebutuhan sekolah dan ini sekaligus latar belakang mengapa kami melaksanakan program ini. Nah, untuk kebutuhan sekolah yang terkait dengan tantangan di era digitalisasi. Yang pertama itu pemanfaatan media sosial belum optimal dan informasi yang disebarkan itu kurang memenuhi kriteria informasi yang berkualitas sehingga dibutuhkan peningkatan melalui edukasi dan pelatihan. Lalu yang kedua, kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola media sosial sehingga dibutuhkan pengetahuan literasi media yang kuat melalui edukasi dan pelatihan juga. Dan yang terakhir, adanya keterbatasan sumber daya untuk memproduksi konten digital sehingga dibutuhkan tim pengelola media sosial. Nah, oleh karena itu, kami membuat program, namanya programnya Dia Sakarya. Dia Sakarya, Ibu. Dia Sakarya. Nah, Dia Sakarya ini adalah singkatan dari Media Sekolah Berkarya. Ya. Untuk program ini kami rancang untuk di SMA Negeri 1 Kertasari yang berkaitan dengan optimalisasi penggunaan media sosial dan produksi konten digital sebagai sarana menciptakan informasi yang berkualitas di sekolah. Dan program ini juga merupakan bentuk dari kegiatan kehumasan untuk memperluas keterlibatan publik internal sekolah dalam pembuatan konten digital dan memberikan peluang juga bagi siswa untuk mengekspresikan kreativitas mereka dalam meningkatkan rasa percaya diri yang nantinya akan melahirkan generasi yang mampu beradaptasi dalam era digitalisasi yang terus berkembang. Oke, adapun tujuan dari program ini yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman siswa terhadap visi misi, nilai-nilai dan budaya sekolah. Lalu yang kedua, untuk memperluas keterlibatan publik internal sekolah dalam produksi konten digital sehingga memiliki keterampilan komunikasi yang baik.
Yang ketiga adalah memberikan peluang bagi siswa untuk mengekspresikan kreativitas mereka melalui karya dalam bentuk konten. Dan tujuan yang terakhir adalah untuk melahirkan generasi yang mampu beradaptasi dalam era digital dan mempunyai kemampuan literasi digital. Nah, dalam program ini terdapat 4 program ya Bu. Untuk yang pertama itu ada program literasi media. Nah, untuk kegiatannya berupa sosialisasi dan edukasi dengan topik etika bermedia sosial, keamanan dan privasi online, tips membuat konten yang menarik, dan lain-lain. Lalu untuk program yang kedua, di sini ada program produksi konten digital. Nah, untuk kegiatannya ini melalui pengembangan panduan produksi konten digital untuk media sosial sekolah, lalu pelatihan produksi konten digital. Nah, untuk program yang ketiga ada program partisipasi siswa. Berupa pemberdayaan tim pengelola media sosial, lalu pelatihan dan pendampingan produksi konten, dan penyediaan platform untuk berbagi konten. Nah, yang terakhir ini ada program kontes kreatif digital yang dimana merupakan kontes untuk siswa yang berkarya melalui konten dengan tema-tema yang relevan bagi siswa, seperti lingkungan hidup, kesehatan, budaya, dan sebagainya. Oke, baik. Untuk selanjutnya dalam program ini kami juga merancang strategi. Yang pertama itu ada optimalisasi penggunaan media sosial. Nah, untuk strateginya itu pemilihan platform media sosial yang tepat berdasarkan target audiens. Nah, untuk SMA Negeri 1 Kertasari ini kami menggunakan media sosialnya Instagram. Lalu pengelolaan akun media sosial yang aktif, interaksi dan engagement atau feedback dengan pengguna yang lain. Nah, kami juga sudah membuat jadwal posting yaitu 2 kali dalam seminggu pada hari Selasa dan pada hari Jumat. Oke, untuk strategi yang kedua yaitu produksi konten digital. Nah, berupa perencanaan dan riset tema konten yang relevan dan menarik. Temanya berupa pendidikan, kesehatan, dan budaya. Lalu pemilihan format konten yang sesuai dengan informasi dan platform media sosial dan peningkatan kualitas konten. Nah, untuk formatnya sendiri dapat berupa video, foto, poster, dan infografis. Untuk yang terakhir, strategi ketiga yaitu informasi yang berkualitas, di mana akurasi dan kebenaran informasi yang disampaikan, objektivitas, keseimbangan sudut pandang, relevansi dan manfaat informasi bagi pengguna. Nah, strateginya yaitu perancangan pesan yang objektif, relevan, dan bermanfaat untuk disebar. Oke, untuk selanjutnya di sini kami juga membuat content plan agar lebih jelas dan lebih terencana. Di dalam content plan ini kami mencantumkan di sini menentukan dari jadwal posting, mulai dari hari, tanggal, dan jamnya. Lalu untuk temanya juga sudah dicantumkan di sini. Dan ada content pillar, yang dimana untuk content pillar di sini ada 4, ada educational, entertaining, inspiring, dan informatif. Ditentukan juga untuk headline-nya dan untuk medianya itu di IG Story, Reels, dan Feed. Dan ini ada juga konsepnya, jadi di sini lebih rinci lagi terkait kontennya mau berupa apa, lalu isi kontennya topiknya apa saja, dan apa aja yang dibutuhkan dalam pembuatan konten ini. Lalu dilengkapi juga caption dan hashtagnya sudah dibuat, lalu bentuk kontennya juga sudah dicantumkan, dan untuk status kontennya di sini kita tandai mana saja yang berupa konsep, lalu mana saja yang masih berupa tag atau proses editing, dan yang sudah diuploadnya. Lalu kami juga men-set goal atau tujuannya, yaitu ada 3. Yang pertama ada aware, engage, dan desire. Nah, next. Untuk proses kegiatan di sini kami juga ada kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pelatihan. Untuk sesi sosialisasi dan edukasi berupa sharing materi bersama siswa terkait pentingnya pemanfaatan media sosial dan produksi konten dalam pendidikan modern. Lalu juga kami sharing tentang etika bermedia sosial dan cara membuat konten yang menarik. Nah, dilanjut ada sesi pelatihan. Di dalam sesi pelatihan ini kami mengenalkan alat-alat dan perangkat untuk produksi konten sekaligus juga
mendemonstrasikannya, yaitu alatnya berupa kamera. Dan di sesi pelatihan juga ada sesi praktik langsung bersama siswa untuk membuat konten. Untuk yang terakhir itu ada sesi diskusi dan pembentukan tim, yang dimana di sini berupa tanya jawab dengan siswa, lalu pembagian tugas untuk produksi konten berdasarkan tema tertentu. Nah, setelah kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pelatihan ini, kami juga melakukan pendampingan secara terus-menerus dan dilakukan secara online dan offline. Oke, baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sari. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Rizka. Jadi dalam model kehumasan yang diterapkan di SMA Negeri 1 Kertasari itu model kehumasan yang berorientasi pada komunitas. Nah, ternyata model kehumasan ini memiliki kekurangan, yaitu jangkauannya masih belum untuk masyarakat luas gitu Ibu, karena hanya berfokus untuk komunitas lokal aja. Oleh karena itu, maka kami menggunakan media sosial supaya jangkauan sekolah untuk berkomunikasi dengan publik, baik publik internal ataupun publik eksternalnya lebih bisa efisien. Kemudian dari hal tersebut maka dirancanglah program Diasa Karya tadi. Jadi program ini memang kami rancang dengan judul yaitu optimalisasi penggunaan media sosial dan produksi konten digital sebagai sarana menciptakan informasi berkualitas. Dari program ini ada beberapa hal yang memang kami harapkan gitu. Jadi program ini kami ingin menjadikan publik internal sekolah itu bukan hanya sebagai konsumen informasi, tapi juga produsen informasi. Oleh karena itu diperlukan penguatan dalam literasi media dan literasi digitalnya. Kemudian kami pun ingin memperluas dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam program-program sekolah. Kemudian kami juga ingin menciptakan suasana sekolah yang memiliki sirkulasi informasi yang efektif. Dan kami juga ingin mengembangkan keterampilan sumber daya manusianya yang memiliki keterampilan dalam bidang TIK. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon izin Ibu untuk menjawab. Jadi model kehumasannya tuh bukan berlandaskan pada komunitas lokal, tapi berorientasinya pada komunitas lokal, sehingga komunikasinya itu atau proses penyebaran informasinya itu hanya terbatas pada masyarakat di lingkungan sekolah saja gitu Ibu. Baik Ibu, kalau komunitas lokal itu karena komunitas biasanya itu bisa dibilang kelompok kecil bagian dari masyarakat sebenarnya Ibu. Ada. Namanya karena ada kerjasama ya Ibu dengan beberapa itu.
Tapi ada beberapa komunitas yang memang seperti bergerak dalam bidang olahraga, Bu. Jadi seperti itu belum tentu iya kan? Ya harus pasti teman-teman, kalau teman-teman mau menggunakan bahwa sekolah ini misalkan dia humasnya itu dia bekerja sama dengan komunitas-komunitas yang ada di situ, komunitas olahraga, komunitas seni, komunitas budaya dan seterusnya, untuk tujuan sekolah itu apa? Dia lembaga publik bukan? Sekolah lembaga publik bukan? Iya. Iya, ciri-ciri lembaga publik. Ciri-ciri lembaga publik. Ayo, saya mata kuliah komunikasi publik. Jangan dulu ciri-ciri. Sekarang publik dari sekolah itu siapa? Publik dari sekolah itu ada publik internalnya, Bu, ada publik eksternalnya. Publik internalnya siapa? Kalau untuk publik internalnya dimulai dari seperti kepala sekolah, kemudian staf gurunya, siswa, dan elemen-elemen seperti kayak petugas kebersihan mungkin, Bu. Kalau eksternalnya? Kalau publik eksternalnya pemerintah, kemudian Publik masyarakat. Siapa? Publik eksternal sekolah siapa? Masyarakat. Coba masyarakat. Publik sekolah itu siapa? Satu orang satu, coba jawab. Publik sekolah itu siapa sebetulnya? Publik sekolah siapa? Katanya sekolah itu lembaga publik. Nah, tadi ada publik internal, ada publik eksternal. Menurut kamu sekolah itu lembaga publik bukan? Iya. Publik sekolah itu siapa? Publik sekolah siapa? Coba, ada yang bisa menjawab? Publik sekolah siapa? Siswa. Siswanya siswa. Orang tua. Jadi, kalau humasnya itu berarti humas sekolah. Tujuan humas sekolah ini apa? Tujuan humas sekolah apa? Coba bergiliran satu-satu jawabnya. Tadi yang belum jawab. Tujuan humas sekolah apa? Iya. Jadi jembatan kepada orang tua siswa. Jembatan kepada orang tua siswa. Iya, Maksudnya jembatan apa? Jembatan itu istilah konotatif ya, bukan arti yang sesungguhnya. Coba menggunakan bahasa yang sesungguhnya. Apa yang disebut dengan jembatan? Informasi dari sekolah tentang siswa kepada orang tua. Jadi komunikasi publik sekolah dengan publiknya seperti apa? Ini kan sekolah itu lembaga publik. Publiknya siapa? Siswa dan orang tua. Tujuan humas ini kepada publiknya ngapain? Memberikan informasi apa? Perkembangan sekolah. Apakah publik itu perlu tentang perkembangan sekolah? Perlu. Perkembangan sekolah. Yang disampaikan humas sekolah kepada publiknya apa sih? Ayo, yang disampaikan oleh humas sekolah kepada publiknya kan ini humas sekolah itu lembaga publik. Publiknya siapa? Siswa dan utama itu kan. Nah, apa yang disampaikan humas kepada publiknya? Apa yang disampaikan oleh humas sekolah kepada publiknya apa? Terkait profil dari sekolah ini. Profil sekolahnya. Profil sekolah ini supaya jadi lebih dikenal sekolah itu seperti apa, lalu program-programnya, kegiatannya, dia orang tua juga yang misalnya mau mendaftarkan anak ke sekolah, jadi lebih yakin dan ada gambaran. Proses belajar mengajarnya. Ya. Apakah sekolah itu lembaga sosial atau lembaga bisnis? Izin Ibu menjawab. Ya. Kalau dari Sari sendiri, kalau untuk sekolah negeri ya Ibu, lebih ke lembaga sosial. Tapi kalau untuk swasta, lembaga bisnis tadi. Kenapa alasannya? Karena kalau untuk sekolah swasta itu, di situ ada marketingnya Ibu. Jadi Di negeri juga ada humasnya. Humasnya kadang-kadang berfungsi juga sebagai marketing. Musim SPM bukan SPM apa ya? PPDB, dia gencar
Kalau lembaga publik itu jadi lebih kepada pelayanan publiknya, Ibu. Pelayanan publik itu seperti apa? Jadi kan sekolah sebagai lembaga yang menyediakan jasa pendidikan, ya Bu, bisa dibilang seperti itu. Terus kalau lembaga bisnis? Kalau lembaga bisnis itu biasanya ada kepentingan kelompok tertentu, misalkan dari yang lainnya. Perbedaan lembaga publik dengan lembaga bisnis itu apa? Bisa jawab? Perbedaan sehingga nanti komunikasi publiknya berbeda dengan komunikasi bisnis. Ada kan dua mata kuliah yang berbeda. Ini lembaga publik apa perbedaan lembaga publik dengan lembaga bisnis? Bisa jawab? Berikutnya, Mungkin Ibu untuk lembaga publik itu lebih ke lebih fokusnya ke kebutuhan siapa? kebutuhan masing-masing. Masing-masing itu siapa? Ya misalnya kalau Kamu sekolah berbicaranya dalam paradigma atau dalam ini dong, wawasan komunikasi publik. Coba. kalau untuk lembaga publik mungkin dari kebutuhan publiknya itu. Oke, kebutuhan publik. Ya, misalnya tadi siswa dan orang tua. Oke, terus kalau lembaga bisnis? Lembaga bisnis itu lebih fokus mungkin ke keuntungannya itu. Keuntungan, lebih keuntungan. Jadi satu lembaga sekolah ini tidak menghitung mutu. Sebenarnya kalau lembaga sekolah juga ya ada keuntungan, tapi lebih fokusnya tadi ke Oke. kebutuhan publik. Jadi sekolah ini lembaga bisnis atau lembaga sosial? Kalau menurut saya sosial. Lembaga bisnis, lembaga sosial? Sama sekali kalau lembaga itu lebih ke sosial, kalau swasta itu lebih ke Oh gitu ya. Jadi ada dua beda pendapat nih. Saling dengan ini bahwa kalau sekolah negeri dia lembaga publik, kalau swasta lembaga bisnis. Kalau dia tetap sekolah dan itu adalah lembaga sosial. Oke ya, coba dibaca lagi ya perbedaan antara lembaga bisnis dengan lembaga publik. Lembaga publik itu adalah lembaga yang berorientasi pada publiknya, yang mengeluarkan uang itu publiknya, dia bertanggung jawab kepada publiknya, dia memenuhi segala kebutuhan publiknya. Ya benar kan? Dia mengkomunikasikan segala kebutuhan publiknya. Karena apa? Karena dia menggunakan anggaran dari publiknya. Ya benar nggak? Maka dia bertanggung jawab kepada publik. Nah tadi ada kata-kata nih yang dibacakan bahwa ada sirkulasi efektif, sirkulasi informasi yang efektif, sirkulasi informasi yang efektif sekolah, sirkulasi informasi sekolah yang efektif. Maksudnya apa? Tadi dibacakan kalau nggak salah ada ya. Apa maksudnya, ada yang bisa menjelaskan? Sehingga terjadi sirkulasi informasi sekolah yang efektif. Apa maksudnya? Ya. Supaya terjalin sirkulasi informasi yang efektif itu adalah ketika komunikasinya itu, proses komunikasinya itu tidak hanya satu arah saja. Jadi tidak hanya misalkan sekolah cukup menyampaikan informasi kemudian tidak ada feedback dari orang tua. Jadi kami ingin supaya ketika humas itu menjembatani atau menjadi penghubung antara Nah, gitu menjadi penghubung loh. Selalu menjadi menjembatani, jangan deh coba. Menjadi nanti diartikan jembatan, menjadi penghubung. Lanjut. menjadi penghubung antara sekolah dengan publiknya, yaitu misalkan orang tua siswa. Jadi karena informasi yang efektif itu harus mencakup semua elemen dalam komunikasinya, mulai dari kata, kemudian pesannya, kemudian komunikasinya, penerima pesannya, dan yang paling penting itu harus ada feedback gitu, supaya komunikasinya terjalin dua arah gitu, tidak hanya satu arah gitu. Maksudnya sirkulasi apa? Sirkulasi itu arus informasinya itu, jadi proses gimana pesan itu disampaikan pada publik. Oke, coba apa yang dimaksud dengan agar terjadi
sirkulasi informasi sekolah yang efektif. Kalau kayak saya dengar Seperti apa? jadi nggak cuma dari sekolah aja dan jadi Apa yang nggak dari sekolah? Yang nggak cuma dari sekolah itu apa? informasinya jadi informasi ini jadi tidak hanya udah dari sekolah aja tapi dari publiknya merespon gitu kayak seperti kalau ada kurang setuju dari pihak publiknya jadi bisa dibicarakan dengan sekolah ini. Itu yang disebut efektif ya. Sirkulasi yang efektif itu seperti itu. Coba yang sebelahnya yang dimaksud dengan sirkulasi informasi yang efektif. Sirkulasi informasi sekolah yang efektif. Perputaran informasi dari sekolah ke publiknya itu Ada yang bilang sirkulasi, ada yang perputaran. Jadi sirkulasi itu perputaran. Iya. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan terjadi sirkulasi informasi sekolah yang efektif? Itu apa artinya? itu kemudian informasi dari sekolah ke siswa ke publik sekolahnya itu Seperti apa? Aku mah butuh senyuman, butuh penjelasan. Ya. Coba sebelahnya. Kalau istilah itu, kalau tujuan itu diterapkan pada program yang kalian laksanakan itu seperti apa? Terselenggaranya sirkulasi informasi sekolah yang efektif. Bila hal ini diterapkan pada proyek kalian, itu seperti apa? Jadi Ibu, penyampaian informasinya itu terus berjalan gitu. Update-update-nya terus diberikan informasi. Maksudnya terus berjalan atau jalan-jalan? Terus diberikan gitu info-infonya. Jadi biar selalu update apa aja misalnya yang terjadi di sekolah atau misalnya terkait di isu-isu yang lagi terjadi. Jadi efektif itu kalau update. Dan informasinya itu akurat, terus konsisten itu. Komunikasi yang efektif itu yang seperti apa? Kan tadi terselenggaranya sirkulasi informasi sekolah yang efektif. Yang efektif itu update dan apa tadi? Apa begitu? Komunikasi efektif, sirkulasi informasi yang efektif itu. Sudah, satu dulu, kamu sudah cukup. Kalau diterapkan pada proyek kalian, terselenggaranya sirkulasi informasi yang efektif itu seperti apa pada proyek kalian ya? Itu seperti apa? Seperti apa? Kamu mau jelaskan? Masa kamu bisa jalan siapa leadernya? Nanti jangan dulu. Ketika diterapkan pada proyek kalian, yang disebut tadi itu seperti apa? Itu dalam penyampaian informasinya jelas. Jadi antara misalnya dari pemberi informasi dari internal sekolahnya untuk publiknya juga bisa disampaikan dan bisa diterima sama gitu. Contohnya Misalnya dari kegiatan-kegiatan di sekolah. Terus? Jadi pihak luar publiknya jadi tahu ya Ibu. Terus? Jadi tahu kegiatannya seperti apa. Dan jadi kesan yang disampaikan maksudnya sama gitu. Ya jadi dan sama persepsi gitu. Iya, persepsinya. Antara siapa dengan siapa? Siapa komunitas atau dalam hal ini? Sekolah? Audiens. Misalkan kalian membuat konten nih di IG tentang sekolah itu, lalu desain, terjadi sirkulasi, terjadi, lalu diterima oleh masyarakat, diterima. Lalu ternyata bagus penerimaannya, banyak sekolah, banyak murid yang masuk ke situ. Nah itu maksud saya dari program kalian itu apa realisasinya kata-kata ini? Ini kan hanya definisi aja, realisasinya seperti apa? Nah seperti itu. Sudah lihat ada feedbacknya dari IG yang kalian bikin dari masyarakat? Kalau dari masyarakatnya sebenarnya
kalian kasih pelatihan, workshop dan sebagainya, berapa banyak, kemudian jadi berapa banyak? Sudah terjadi perubahan yang signifikan jumlahnya? Kalau untuk peningkatan jumlahnya dalam waktu sekitar 2 bulan itu ada sekitar 150 peningkatan itunya. Ini dari awal, dari kapan? Dari nol, oh dari nol. Terus dari segi kontennya juga kalian dari nol, belum ada sebelumnya? Belum ada. Oke, bagus. Nah sekarang saya ini pertanyaan terakhir. Kalau kalian ada nilai 1 sampai 10, proyek kalian itu berada di mana? 1 sampai 10 kalian berada di mana? Mengukur dia kira-kira. Karena kan kamu ujian nih, cuma sih untuk bisa gitu kayak gitu kan, berarti kita nggak pede itu. Nah sekarang kalian sudah mulai perencanaan, implementasi, sekarang evaluasi. Nah kalau di EVA kerjaan kalian ini 1 sampai 10 berada di posisi yang mana? Leadernya? Kalau dari saya ini 1 sampai 10 itu 7. Boleh alasannya? Kenapa alasan 7? Alasannya adalah tujuan kita di awal itu sebenarnya untuk pemberdayaan siswanya itu. Oke. Sehingga kami ingin siswa-siswinya nantinya mandiri ibu ketika program ini tidak didampingi oleh kita lagi, program ini tetap berjalan gitu. Tapi ternyata kemarin waktu libur semester kami tidak bisa ke sekolah lagi ibu. Ternyata program itu berhenti. Ini saya mau nanya ke dalam. Oh iya. Kalau kamu berapa nilai kamu? 7. Kamu menurut orang lain? Misalkan ada PND 9 bu, misalkan. Kenapa 7? Nggak boleh nyontek, harus sesuai dengan bidang pekerjaan sendiri. Karena mungkin kita juga dalam sekolahnya, jadi kurang sosialisasi sama siswanya. Karena kan tujuan program kita buat siswanya juga, biar kreativitas karya-karya mereka bisa disalurkan ke si jasa karya ini. Siapa nama kamu? Iya. Fitriani. Oke, sebelahnya. Nilai kamu berapa kira-kira? Hasil pekerjaan kali ini berapa menurut kamu? Sesuai bidang pekerjaan kan punya tugas masing-masing nih. Benar nggak? Kamu merasa maksimal nggak kerja dengan kelompok ini? Dan nilai kamu berada di posisi mana? Saya mau udah maksimal, bisa 8 sampai 9 karena begini-begini tapi ternyata terdalam. Kenapa? Boleh. Kalau dari Rizka, Berarti kamu nggak mau dinilai ya sama saya, sudah nggak usah dinilai. So, kamu berapa? kalau dari Rizka 7 juga ibu. Kenapa 7? Karena mungkin dari segi keaktifan kan ini untuk pemberdayaannya bisa fokus ke tim pengelola ya ibu. Tim pengelola ya dari siswa. Nah untuk dari siswanya di sini mungkin yang jadi kendala itu dari kegiatan mereka juga ibu. Kegiatan mereka juga sibuk. Jadi mungkin untuk fokus ke pengelolaan media sosial juga belum terlalu optimal gitu. Kenapa tuh kalian tuh milih yang jauh-jauh? Jadi intensitasnya tidak ini. Nggak mesti kan batasan. Jadi tidak efektif. Jadi kamu berapa nilainya? 6 saja. 7 kan menurut aku 7 deh. Kamu berapa kira-kira? Sama sih bu, kurang lebih. 7. Jadi apa mungkin Bu Ratu itu saja dari saya ya. Kalau saya sih makanya kalau kita mau ada project itu kita harus hitung. Harus hitung dengan cermat kemungkinan tingkat kegagalannya, tingkat resikonya, terutama tingkat resikonya. Kalian kan sudah diperbolehkan oleh prodi sebetulnya tidak harus di tempat yang jauh gitu agar lebih intensif dalam melakukan pembinaan, pendampingan dan seterusnya. Itu ya. Itu saja Bu Ratu. Terima kasih.
sekolahnya? Jadi emang tidak boleh mengganggu jam pelajaran. Sehingga kita tuh kayak melaksanakan program itu di saat waktu kosong nih. Jadi lebih banyak menunggu. Dah, cukup kok berarti kalau saya. Yang lain Mungkin ini sudah untuk kendala yang lain itu dari segi peralatan dalam membuat PG belum belum lengkap gitu. Jadi ya seadanya. kemarin pematerinya dari teman-teman juga ya? Enggak dari dosen. Soalnya memang formatif kita tuh santai sih Bu. Jadi nggak dibikin formal banget. Terus ada lagi dari ini? Oke deh. Nunggu yang lain berarti ya? Bapak-bapak? Udah Bu. Oh enggak itu, ditutup aja. Ditutup aja silakan. Baik, terima kasih banyak. Itu sekian untuk proyek dari kelompok kami. Terima kasih Ibu dosen. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.